Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Azka Isnaini dari kelas MF dengan NIM 2111100002996, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Dwi Agung Nugroho Arianto, SEMM, untuk menjelaskan poin-poin berikut. 1. Prinsip-prinsip etika bisnis. 2. Hubungan etis konsumen dan perusahaan. 3. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. 4. Good corporate governance. 5. Corporate social responsibility. Berikut penjelasannya. 1. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Artinya, bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika, sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip yang mendasari perilaku yang dianggap baik dan benar dalam konteks bisnis. Berikut adalah penjelasan dan beberapa contoh dari setiap prinsip tersebut. 1. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran mengacu pada integritas dalam bisnis, yaitu mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan transparansi dalam segala aspek bisnis. Kejujuran melibatkan komunikasi yang jujur, informasi yang akurat, dan tindakan yang tidak menyesatkan. Untuk contohnya, yang pertama, memberikan informasi yang jujur tentang produk atau layanan kepada pelanggan, termasuk kekurangan dan risiko yang mungkin terkait. 2. Menghindari praktik-praktik manipulasi, penipuan, atau tidak melakukan praktik-praktik pemasaran yang menyesatkan seperti klaim yang tidak terbukti atau penggunaan statistik yang menyesatkan. 3. Melaporkan dengan jujur tentang kinerja bisnis kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. 2. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi berfokus pada menghormati otonomi individu dan memberikan kebebasan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan menghargai kebebasan berpendapat dan menghormati hak individu untuk membuat keputusan sendiri. Contoh dari prinsip otonomi, yang pertama, memberikan kebebasan dan kesempatan kepada karyawan untuk mengungkapkan pendapat dan ide-ide mereka. 2. Menghormati hak karyawan untuk memilih apakah akan menjadi anggota serikat pekerja atau tidak. 3. Mengizinkan konsumen untuk membuat pilihan yang berdasarkan preferensi mereka sendiri. 4. Mendorong partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya kesetaraan dan perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Prinsip ini menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa keuntungan dan kerugian didistribusikan secara merata. Contoh dari prinsip keadilan. Yang pertama, memberikan kompensasi yang adil yang berupa gaji dan tunjangan yang setara untuk pekerja dengan tingkat keterampilan, tanggung jawab, dan kontribusi yang sama. 2. Menjaga keadilan dalam praktik pengadaan barang dan jasa dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemasok yang memenuhi persyaratan. 3. Menghindari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual dalam pengambilan keputusan karyawan. 4.
Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menggarisbawahi pentingnya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Tujuannya adalah mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak. Contoh dari prinsip saling menguntungkan. Yang pertama, membangun hubungan kerjasama dengan pemasok untuk menciptakan rantai pasok yang stabil dan saling menguntungkan. 2. Mengembangkan produk atau layanan yang memberikan nilai tambah manfaat kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. 3. Memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Melibatkan diri dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral mencakup kepatuhan atau ketaatan terhadap standar moral dan etika yang tinggi dalam bisnis. Ini melibatkan melakukan apa yang benar, bahkan ketika tidak ada pengawasan atau konsekuensi yang jelas. Prinsip ini mendorong individu dan organisasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang tidak tergantung pada pengawasan atau konsekuensi eksternal. Contohnya, menjaga kerahasiaan informasi sensitif pelanggan dan perusahaan. 2. Menghindari praktik korupsi dan suap atau manipulasi dalam transaksi bisnis. 3. Mengambil tindakan yang jujur dan etis dalam mengatasi konflik kepentingan. Berikut sumbernya. 2. Hubungan konsumen dan perusahaan. Hubungan konsumen dan perusahaan harus didasarkan pada saling pengertian dan saling menghormati. Perusahaan harus menghargai konsumen sebagai mitra dalam bisnis mereka dan memperlakukan mereka dengan etika dan integritas. Ini melibatkan menyediakan informasi yang jujur dan transparan tentang produk dan layanan serta menghormati hak-hak konsumen seperti privasi dan keamanan. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang digunakan. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang memenuhi harapan konsumen dan memperhatikan kebutuhan mereka. Ini termasuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi, memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta menanggapi dengan cepat dan efektif terhadap keluhan dan masalah konsumen. Pelayanan bertanggung jawab juga mencakup melibatkan konsumen dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, seperti melalui mekanisme umpan balik dan partisipasi konsumen. Adapun beberapa contoh yang mendasar, misalnya seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler, kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produk terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaian sehari-hari. Adapun beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. 1. Teori kontrak.
Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dan konsumen yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Contoh dari teori kontrak yaitu dalam sektor finansial khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. 2. Teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya, mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk mereka. 3. Teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahkan ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi barang bersangkutan atau produsen telah memberitahukan risiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Perlindungan terhadap konsumen. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang mencakup melindungi konsumen dari penipuan, penjualan paksa, praktik diskriminatif, atau penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas. Perusahaan juga harus memastikan keamanan produk mereka dan memberikan informasi yang jelas tentang potensi risiko dan efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu, perusahaan juga dapat mengadopsi praktik bisnis yang proaktif untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Beberapa contoh praktik bisnis etis yang dapat dilakukan perusahaan termasuk 1. Transportasi, yaitu menyediakan informasi yang jujur dan transparan tentang produk, harga, kebijakan pengembalian, dan garansi kepada konsumen. 2. Keterlibatan konsumen, melibatkan konsumen dalam pengembangan produk baru, pengambilan keputusan, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas layanan. 3. Kebijakan privasi yang kuat, melindungi data pribadi konsumen dan menjaga kerahasiaan informasi yang dikumpulkan. 4. Mempertanggungjawabkan sosial, mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial seperti mengurangi dampak lingkungan, mendukung komunitas lokal, atau mendukung inisiatif sosial yang positif. 5. Menyediakan sengketa yang adil, menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan sengketa konsumen dengan cara yang adil dan memenuhi standar etis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Banyak produk mengandung risiko tertentu untuk konsumen, khususnya risiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. 2. Hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga risiko yang dapat ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. 3. Hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda dan konsumen memiliki hak untuk membandingkan dan mengambil keputusan membeli. 4. Konsumen untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk bersangkutan. 5. Hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbeda
yang berbahaya bagi lingkungan sekitar atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Berikut adalah sumbernya. 3. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Sebagai ilmu, pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan terarah. Ada dua jenis atau tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, program decision, prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. Yang kedua, non-program decision, keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur, diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Etika dalam pengambilan keputusan perusahaan melibatkan pertimbangan moral dan nilai-nilai yang mengarahkan tindakan perusahaan. Hal ini mencakup dua aspek penting, etika dalam pengambilan keputusan terhadap individu dan etika dalam pengambilan keputusan terhadap kelompok atau masyarakat secara umum. 1. Etika dalam pengambilan keputusan terhadap individu. Yang pertama yaitu keadilan. Perusahaan harus memastikan keadilan dalam memperlakukan individu, tidak memihak atau melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik pribadi lainnya. Keputusan perusahaan harus adil dan tidak merugikan individu secara tidak adil. Yang kedua, kebebasan otonom, dan perusahaan harus menghormati kebebasan dan otonomi individu. Mereka harus memberikan hak individu untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, seperti privasi, kebebasan berbicara, dan hak-hak karyawan. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Perusahaan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghindari terlibat dalam praktik yang melanggar hak asasi manusia, seperti kerja paksa, pelecehan, atau diskriminasi. 2. Etika dalam pengambilan keputusan terhadap kelompok atau masyarakat. Untuk yang pertama yaitu dampak sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan. Mereka harus menghindari tindakan yang merugikan masyarakat, melanggar hukum, atau menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Untuk yang kedua yaitu kepedulian lingkungan. Perusahaan harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Ini termasuk praktik bisnis yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan komunitas di sekitarnya. Mereka harus terlibat dalam dialog dan kemitraan dengan komunitas lokal, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi komunitas tersebut. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika ini dan memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai moral yang baik. Mengadopsi pendekatan etis dalam pengambilan keputusan dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah sumbernya. 4. Pengertian good corporate governance. Keberlangsungan perusahaan sangat bergantung hubungan stakeholder yang umumnya memiliki kebutuhan antara satu sama lain. Pengertian good corporate governance adalah teknik pengelolaan perusahaan untuk menyeimbangkan ragam kebutuhan pemangku kepentingan tersebut. Proses biasa diwarnai oleh penyelesaian konflik dari keberagaman stakeholder dan pemberian kepastian bahwa implementasi prosedur yang benar selalu dilakukan perusahaan. Bisa dikatakan, good corporate governance adalah cara perusahaan memberikan transparansi kepada pihak pemangku kepentingan. Pengertian good corporate governance menurut para ahli,
Sebagai referensi tambahan, berikut beberapa pengertian good corporate governance menurut para ahli, khususnya di bidang ekonomi bisnis. Untuk yang pertama yaitu Cadbury Committee 1992, pengertian good corporate governance adalah sebuah sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu dari Agus 2011 mendefinisikan pengertian tata kelola perusahaan sebagai sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholder lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapaian tujuan perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu Steve Clason membagi pengertian pengelolaan perusahaan menjadi dua kategori, yaitu serangkaian pola tindak perusahaan yang punya tolak ukur dan tata kelola perusahaan sebagai ketentuan hukum atau regulasi dan norma yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu prinsip good corporate governance. Good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Berikut ini penjelasan lengkap tentang prinsip good corporate governance. Untuk yang pertama yaitu transparansi. Secara literal, transparansi berarti keadaan nyata. Prinsip ini dilakukan perusahaan dengan mempermudah stakeholder untuk mengakses informasi apapun yang mereka butuhkan. Transparansi perlu diimplementasikan untuk menjaga tingkat objektivitas antara perusahaan dan memangku kepentingan. Untuk yang kedua yaitu independensi. Menjadi company yang tidak mudah dicampur tangani pihak lain juga menjadi salah satu prinsip tata kelola perusahaan. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan atas nilai independensi. Pihak yang terkait dengan perusahaan harus bisa bergerak masing-masing tanpa saling mendominasi. Untuk yang ketiga yaitu responsibilitas. Dalam menjalankan bisnis tentu akan selalu diikuti oleh regulasi dan norma moral yang ada. Sebagai perusahaan yang baik harus bisa memenuhi kedua aspek tersebut. Untuk yang keempat yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Artinya, sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik, company harus sanggup dimintai pertanggungjawaban atas segala keputusan yang diambil. Yang kelima, yaitu kewajaran dan kesetaraan. Umumnya, stakeholder perusahaan terdiri dari beberapa pihak yang punya kepentingan dengan perusahaan. Artinya, company tidak menghadapi satu orang saja dalam menjalankan bisnisnya. Karena itu nilai keadilan harus diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan. Adapun tujuan good corporate governance yaitu yang pertama menerapkan good corporate governance adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan untuk memenuhi goals yang ingin dicapai company. Selanjutnya tujuan tata kelola perusahaan di bawah ini membantu perkembangan ekonomi perusahaan, memastikan manajemen perusahaan telah sesuai. Yang selanjutnya meningkatkan modal yang didapat dari investor karena kepercayaan, membentuk reputasi perusahaan yang baik, dan memberikan panduan untuk menjaga kestabilan perusahaan. Untuk indikator pengukuran good corporate governance, kinerja dalam perusahaan sesuai norma dan regulasi pebisnis harus siap dan konsekuensi saat pengambilan keputusan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Melakukan good corporate governance berarti menjaga kondisi perusahaan dengan baik. Karena itu, harus selalu ada pertumbuhan yang bisa dicapai dari implementasinya. Indikator pengukuran good corporate governance bisa dilihat dari ketepatan alur sumber pembiayaan perusahaan. Good corporate governance yang berhasil bisa dilihat dari perilaku perusahaan terhadap stakeholder yang mementingkan kelima prinsip tata kelola perusahaan. Berikut adalah sumbernya. 5. Corporate Social Responsibility.
adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari pengelola perusahaan untuk para stakeholder dan pihak lain yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud adalah pemegang saham, karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Tanggung jawab dalam bentuk corporate social responsibility ini dilakukan oleh perusahaan meliputi kegiatan operasional di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, corporate social responsibility dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Singkatnya, corporate social responsibility dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban sosial perusahaan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak sekitar dalam bentuk program-program yang bermanfaat. Corporate social responsibility melibatkan praktek bisnis yang bertanggung jawab, termasuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, dukungan terhadap komunitas lokal, serta kebijakan yang adil terkait tenaga kerja dan kondisi kerja yang aman. Selain itu, perusahaan juga dapat berkontribusi pada penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, dan berbagai inisiatif lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk yang pertama yaitu donasi dan sponsorship. Perusahaan menyumbangkan dana atau sumber daya untuk mendukung organisasi amal, lembaga pendidikan, atau kegiatan komunitas tertentu. Misalnya, perusahaan teknologi dapat menyumbangkan komputer atau peralatan untuk sekolah-sekolah yang kurang mampu. Yang kedua yaitu lingkungan hidup. Perusahaan menerapkan kebijakan ramah lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, atau penggunaan energi terbarukan. Mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan penanaman pohon atau restorasi habitat alami. Untuk yang ketiga yaitu keadilan sosial. Perusahaan memperlihatkan masalah sosial dan keadilan. Misalnya, mereka bisa memiliki kebijakan yang memastikan upah yang adil dan kondisi kerja yang aman bagi karyawan, serta menghilangkan diskriminasi dan mempromosikan keanekaragaman di tempat kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu inisiatif pendidikan. Perusahaan menyediakan bantuan keuangan atau program pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka dapat memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau meluncurkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja lokal. Yang selanjutnya yaitu kemitraan komunitas. Perusahaan menjalin kemitraan dengan organisasi lokal atau pemerintah setempat untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi tertentu. Contohnya mereka bisa terlibat dalam proyek pengembangan infrastruktur, membangun fasilitas publik, atau memberdayakan komunitas setempat. Selanjutnya yaitu inisiatif kesehatan. Perusahaan dapat mendukung inisiatif kesehatan seperti menyediakan akses ke layanan kesehatan dasar, menyumbangkan obat-obatan, atau mendukung penelitian medis. Yang selanjutnya transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan laporan yang transparan tentang kegiatan corporate social responsibility mereka, termasuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Yang selanjutnya yaitu tujuan corporate social responsibility secara umum, yaitu tujuan dari program CSR atau corporate social responsibility adalah sebagai berikut.
menjaga nama baik dan citra perusahaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Tujuan berikutnya dari pelaksanaan program SCR adalah untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder. Dengan program Corporate Social Responsibility, maka akan tercipta sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Program Corporate Social Responsibility juga mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan mereka sendiri. Untuk yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Adanya program Corporate Social Responsibility adalah salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk membantu dalam menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar. Masalah yang ada bisa muncul dari berbagai sisi, mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Berikut adalah sumbernya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.